Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Kiat Usda. Di video kali ini masih dengan bersama Bu Halimah Sa'diyah dari SMP Muhammadiyah 3 Depok. Masih dengan program MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Untuk pembahasan Kiat Usda paket 5. Di video kali ini Bu Halimah akan membahas nomor 11 sampai dengan 15. Baik, kita bisa langsung mulai saja ya. Untuk soal yang pertama, nomor 11. Bu Halimah akan ngasih beberapa tips, bukan tips ya sebenarnya. Anak-anakku kalau ketika mau menjawab soal, pastikan anakku paham dulu ini soal tentang materi apa ya. Nah, itu akan lebih membuat kalian mudah, akan mempermudah kalian untuk memahami atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena kita tahu langkah kita mau kemana, begitu kalau kita tahu materinya. Oke, kita coba menganalisa ya untuk masing-masing soal. Yang pertama, nomor 11 ini sebenarnya soal tentang apa? Oke, kita coba. Dannya mempunyai 500 kelereng yang disimpan dalam satu kaleng dan satu botol. Jika terisi penuh satu botol, dapat menampung 2/3 dari banyak kelereng dalam kaleng. Jika banyak kelereng dalam botol sama dengan B, maka untuk persamaan linear yang menyatakan banyak kelereng Dania adalah, oke, sudah cukup jelas di soal ya, bahwa ini tentang persamaan linear. Iya, ini adalah soal tentang persamaan linear, maka artinya kita akan membentuk persamaan linear. Maka di sana pasti akan ada variabel. Tapi di sini juga sudah tertera, ada pemisalannya sudah ya. Jika banyak kelereng dalam botol dimisalkan dengan B, berarti kita menggunakan variabelnya adalah B. Kita coba lihat. Diketahuinya adalah 500, dan yang punya 500 kelereng ya. Kalau kita tulis 500 kelereng, ini disimpan dalam 2 tempat, yaitu botol dan kaleng gitu ya. Nah, maka jumlah kelereng itu kan persamaan awalnya adalah 1 botol ya, ditambah 1 kaleng. Gitu kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat persamaan lainnya yang terbentuk. Jika satu botol akan itu menampung 2/3 banyak kelereng dalam kaleng. Berarti satu botol itu sama dengan 2/3 dari satu kaleng. Tadi dimisalkan satu botol banyak kelerengnya adalah B. Berarti kita punya persamaan B sama dengan 2/3 kaleng. Itu kan? Berarti kita punya untuk satu kalengnya adalah, karena satu botol 2/3, berarti satu kaleng 3/2 dari botol, atau 3/2 B. Oke. Oke, ini kita sudah punya satu botol, persamaannya adalah B, satu kaleng dimisalkannya adalah 3/2 B. Maka kita yang ditanya adalah persamaannya ya, persamaan linearnya. Ini seperti apa? Kita bisa berangkat dari sini. Berarti kita punya 500 itu sama dengan satu botolnya apa? B. Satu kalengnya 3/2 B. Gitu ya. Maka kita dapat apa ini? Oke ya. Berarti sama, ini persamaannya. Kita sudah persamaan ya. Tapi kita lihat untuk di pilihannya belum ada jawaban yang seperti ini gitu. Maka kita bisa ubah dia menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, kita misalkan B/3/2B sama dengan 500. Nih, bisa juga kita ubah menjadi B sama dengan 500. Ini pindah ruas ya. Min 3/2B. Oh, ini sudah ada jawabannya untuk ini ya. B sama dengan 500/32B yang ini ya. Nah, jawabannya adalah C. Jadi kalau untuk persamaan, satu persamaan kita bisa mengubahnya ke beberapa bentuk gitu. Yang kalau yang ditanya adalah bentuk persamaannya ya kita bisa menyesuaikan, kita bisa melihat, kita bisa mengubahnya, membolak-baliknya yang sesuai dengan pilihan jawaban gitu.
Itu yang nomor 11. Selanjutnya yang nomor 12. Kita lihat lagi, ini materi tentang apa. Ini familiar banget, ini namanya diagram Venn. Itu pasti ada di materi himpunan. Oke, berarti kita akan berbicara anggota dan lain sebagainya ya. Nah, untuk soalnya adalah anggota dari P komplement. Ini tanda apa? Irisan ya. Irisan Q komplement adalah. Oke, sebelum kita ke P komplement, maka kita harus tahu dulu ya, anggota-anggota P itu apa saja. Kalau kita lihat daerahnya di diagram Venn. P itu daerahnya ini, ya. Berarti untuk anggota P, kita tulis dulu ya. P itu anggotanya 1, 2, 5, 10. Oke. Kemudian kalau Q, nah ini Q. Ini Q. Berarti anggota Q ada apa saja? 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang, karena yang ditanya adalah P komplement dan Q komplement, ya kita cari. P komplementnya apa? P komplement itu adalah anggota yang bukan anggota P, tapi dia masih dalam semesta. Artinya dia masih di dalam diagram ini. Berarti selain yang di sini ya, selain yang dalam lingkaran ini, ada apa saja P komplementnya? Ada 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Itu ya. Karena selain ini kan. Nih, kalau kita itu selain ini. Berarti ada 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian sekarang Q komplement. Berarti selain dari Q. Berarti selain yang ada di sini. Berarti yang mana? 1, 7, 8, 9, 10. 1, 10 nih ya. Ini kan di luar Q. Ini di luar Q. Berarti kita bisa mulai dari 1, 7, 8, 9, 10. Oke. Pertanyaannya adalah P komplement irisan Q komplement. Irisan itu apa? Irisan itu dia berada di P komplement dan juga berada di Q komplement. Kalau kita lihat yang sama, 3 tidak ada di Q komplement, 4 juga tidak, 6, 7 ada, kemudian 8 ada, 9 ada, 10 tidak. Maka yang berada di keduanya adalah 7, 8, 9. Maka P komplement irisan Q komplement adalah 7, 8, 9. Nah, kurang lebih seperti itu. Masih cukup mudah ini ya. Yang penting anak-anakku bisa paham dulu. Oh, ini tentang himpunan, pasti nanti tentang anggota-anggota. Membaca diagram Venn juga bisa kalian asah lagi begitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Selanjutnya nomor 13. Ini fungsi. Ini sudah terlihat jelas ya. Kalau soal-soal yang seperti ini kita bisa langsung melihat, oh ini tentang fungsi gitu. Ada suatu fungsi diketahui f(x) sama dengan, oke ini fungsinya dulu ya, f(x) sama dengan 3x min 4. Oke. Pertanyaannya adalah kalau dia f 3x plus 4, nilainya berapa? Begitu ya. Arti dari f(x) sama dengan 3x min 4 itu adalah fungsi untuk setiap nilai x, begitu ya, adalah 3x min 4. Nah, sekarang kalau x-nya, nilai x-nya adalah 3x plus 4. Berarti sama dengan berapa? Gitu. Nah, kita bisa menyusunnya begini. F 3x plus 4 sama dengan, ya dari persamaan fx-nya. Hanya x-nya 3x ini kita ganti dengan 3x plus 4 sesuai dengan fungsi yang diinginkan. X dari fungsi yang diinginkan gitu ya, min 4. Dengan distributif 3 kali 3x 9x, 3 kali 4 plus 12 dikurangi 4. Berarti 9x plus 8. Maka nilai dari fungsi 3x plus 4 sama dengan 9x plus 8. Jawabannya yang D.
Ya, gitu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 14. Oke, yang nomor 14 ini kalau kita lihat ada grafik persamaan garis ya. Perhatikan gambar di bawah ini, di samping ya, persamaan garis G adalah, oh ini garis G. Oke, boleh makan sedikit. Nah, ini garis G. Kita misalkan biar Bu Alima bisa menggambarkan ini garis G, misalnya ini garis L gitu ya. Nah, di sini ada dua garis yang saling berpotongan gitu ya. Kalau kita lihat yang ditanya adalah persamaan garis G. Kita hanya punya clue bahwa garis G ini melalui 0,0 ya. Nah, kalau untuk persamaan garisnya bagaimana? Nah, coba kita ingat lagi. Kalau kita mau mencari persamaan garis itu bentuk persamaannya misal dia melalui suatu titik, berarti biasanya juga ada gradien ya. Bentuk umum persamaan atau mencari persamaan garis itu ada beberapa cara begitu ya, ada beberapa bergantung apa yang diketahui. Kalau kita lihat di sini dia clue-nya atau yang dilihat adalah dia berpotongan, berarti kita bisa melihat nanti mencari gradiennya mungkin ya. Kita bisa mencari gradiennya dari gradien garis yang sudah diketahui, karena kalau kita lihat ini tanda apa sih ini? Ini tanda tegak lurus ya. Berarti dia saling tegak lurus, berpotongannya ada tegak, ini sudut 90, artinya dia tegak lurus gitu ya. Jadi garis L, kalau kita tidak punya garis L itu tegak lurus dengan garis G. Maka nanti akan ada hubungan untuk gradiennya. Nah, kita tadi kembali ke untuk mencari persamaan garis. Berarti kita bisa mencari gradiennya dan melalui suatu titik. Untuk persamaan garis ya, persamaan garis yang melalui titik X, Y dan memiliki gradien. Ini kita bisa mencarinya Y min Y1 sama dengan MX min X1 begitu. Kemudian kalau kita lihat dia melalui 0,0 ya. Nah, artinya persamaan garis ini 0,0. Y1 X1-nya 0 kan, berarti maka kita bisa nyari untuk persamaannya adalah Y sama dengan M kali X atau Y sama dengan MX. Oke, gitu ya. Untuk yang melalui persamaan 0,0. Oke. Kemudian kita akan cari gradien dari L ya. Karena kita harus mencari ini kan berarti MG ya. Gradien dari garis G ini. Untuk tahu gradien garis G, kita bisa melihat karena dia tegak lurus, berarti untuk M garis gradien garis L itu kalau dikali dengan gradien garis G sama dengan negatif 1. Atau berarti untuk gradien garis G adalah negatif 1 per gradien garis L. Oke, kita cari dulu gradien garis L. Untuk gradien garis L adalah, kita lihat dia melalui titik yang ini 0,2 dan yang ini min 3,0. Untuk mencari gradien, kita bisa menggunakan persamaan Y2 per Y1 sama dengan X2 min X1. Kita lihat, ini kita bisa jadikan X1 Y1, ini X2 Y2. Oke, Y2-nya adalah 0, Y1-nya adalah 2 per X2-nya min 3, X1-nya adalah 0. Berarti kita punya negatif 2 per negatif 3. 2 per 3. Ini untuk gradien garis L. Berarti untuk gradien garis G-nya negatif 1 per 2 per 3. Berarti negatif 3 per 2. Maka kita bisa kembali ke sini, Y sama dengan min 3 per 2 X. Atau karena di sini tidak ada ya, seperti tadi di awal, tidak ada, maka ini kita bisa ubah.
gitu ya, menjadi 2Y sama dengan min 3X atau 3X atau 2Y plus 3X sama dengan 10. Nah, ini persamaannya. Kalau kita lihat ya 3 kebalik ya di sini ya. Atau bisa juga kita tulis 3X plus 2Y sama dengan 0. Mana yang 3X plus 2? Yang C. Gitu ya. Diingat ini untuk ketika titik melalui 0,0 ya. Y sama dengan MX. Oke. Ini untuk persamaan umumnya kalau melalui suatu titik dengan gradien tertentu. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya nomor terakhir 15. Nomor terakhir di pembahasan video ini ya. Oke, Asri memiliki 3 buah roti A dan 5 buah roti B dengan harga 39.000, sedangkan Barkah membeli 1 buah roti A dan 1 buah roti B dengan harga 11.000. Jika Cantik membeli 4 buah roti A dan 2 buah roti B, maka jumlah uang yang harus dia bayar. Sebenarnya persamaan linear dua variabel ya. Di sini ada 2 buah roti A dan B begitu ya, dengan harga tertentu. Oke, berarti kita punya roti A. Karena yang di sini adalah jumlah uang yang harus dibayar dan yang diketahui adalah jumlah harga, maka kita bisa memisalkan harga roti A ya. Harga roti A, kalau di persamaan kan kita harus ada pemisalannya ya untuk yang belum diketahui. Harga roti A kita misalkan dengan A besar, kita misalkan dan A kecil, kemudian harga roti B kita misalkan dengan B kecil gitu ya, biar lebih mudah. Oke, dari sini kita akan lihat ada beberapa persamaan yang bisa terbentuk. 3 buah roti ditambah 5 buah roti harganya. Oke, persamaan pertama di sini saja ya. 3A ditambah 5B sama dengan 39.000. Kemudian 1A, A berarti ya, ditambah 1B berarti B sama dengan berapa? 11.000. Nah, yang ditanyakan adalah 4A plus 2B. Nah, sama dengan berapa? Oke, berarti 4A tambah 2B sama dengan berapa? Begitu ya. Oke, kita bisa lihat kalau di sini mudahnya adalah ini ya, kita punya ini. Sepertinya akan lebih mudah kita substitusikan. Ya enggak, ini bisa kita ubah menjadi A sama dengan 11.000 min B begitu ya. Kemudian tinggal kita substitusikan ke persamaan pertama gitu. Oke, berarti kan kita harus mencari harga masing-masing kan, harga roti A dan harga roti B itu berapa begitu ya. Nah, kita bisa pakai substitusi. Kita bisa pakai substitusi dengan kita punya A 11.000 min B. Ini min B ya. Oke, kita awali dari persamaan pertama. 3A plus 5B sama dengan 39.000. A-nya kita ubah dengan yang sudah kita ubah tadi ya. 11.000 min B plus 5B sama dengan 39.000. Nah, kemudian ini kita substitusikan. 3 kali 11.000, 33.000 dikurangi 3B ditambah 5B sama dengan 39.000. Nah, kita punya 33.000, ini min 3 plus 5 jadi plus 2B sama dengan 39.000. Nah, berarti 2B-nya berapa? Nah, 39.000 dikurangi 33.000 ya. Berarti 2B-nya adalah 6.000. Maka B-nya sama dengan 6.000 dibagi 2. B-nya sama dengan 3.000. Oke, kita bisa kembali ke sini. Berarti A-nya berapa? Kalau B-nya A sama dengan, ini kita substitusikan lagi. Kita punya B 3.000, kita substitusikan untuk mencari A. 11.000 dikurangi B. B-nya berapa? 3.000. Nah, berarti A-nya adalah 8.000. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita biar agak sedikit berbeda. Oke, berarti kita ke sini.
4A, 4 kali 8.000 ditambah 2B-nya berapa? 3.000 gitu ya. Berarti sama dengan berapa? 32.000 ditambah 6.000. Jadinya 38.000. Berarti untuk 4A plus 2B adalah 38.000 yang C. Nah, itu pembahasan kita di video kali ini, yaitu nomor 11 sampai dengan 15 paket atau kiat USDA paket 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Alima ingatkan bahwa banyak cara menuju Roma, begitu juga dalam penyelesaian matematika. Bu Alima di sini hanya menjelaskan beberapa cara saja. Anak-anakku bisa mengeksplor cara-cara yang lebih mudah untuk dipahami atau lebih mudah untuk ditemukan penyelesaiannya. Bu Alima hanya menjelaskan alur logika untuk atau cara berpikir ketika menyelesaikan soal. Jadi dari diketahui apa, kemudian ditanya apa yang kita punya, rumus yang harus kita ingat yang seperti apa, materi yang harus kita pahami melihat soal itu, ya pertama kita harus tahu dulu ini materinya apa, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah yang harus kita selesaikan. Kadang cara cepat pun juga harus sesuai ya, tidak mungkin cara cepat untuk mencari misal penyelesaian persamaan linear 2 variabel digunakan untuk persamaan linear 1 variabel gitu ya. Jadi tetap kalian harus ketika melihat soal dianalisa dulu soalnya tentang apa, kemudian kalian bisa melanjutkan dengan menentukan langkah apa yang harus kalian lakukan. Nah, itu saja sedikit dari Bu Halimah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan bisa di like atau di subscribe atau di komen juga komentar-komentar yang mendukung, komentar-komentar yang membangun. Kritik dan saran sangat Bu Halimah harapkan kalau ada yang berkenan memberi kritik dan saran. Terima kasih sebelumnya. Untuk video kali ini Bu Halimah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya.